Pesugihan keluarga pemilik toko perhiasan di Jakarta Utara, kamar terkunci di ujung lorong rumah megah. Di sebuah rumah megah di Jakarta Utara, Diana, seorang gadis berusia 19 tahun, menjalani kehidupan yang tampak normal. Namun, di balik kemewahan tersebut, ada sesuatu yang selalu mengganjal di pikirannya. Dia tinggal bersama keluarganya, termasuk ayahnya, Tuan Tong, pengusaha toko perhiasan yang sukses. Meskipun dari luar semuanya terlihat sempurna, Diana sering merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari arah kamar terkunci di ujung lorong. Kamar itu selalu menjadi topik pembicaraan di antara anggota keluarga, tetapi tidak pernah ada yang berani membahasnya. Diana yang penasaran mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tersebut. Suatu malam, setelah semua orang di rumah tertidur, dorongan untuk mengetahui isi kamar itu tidak tertahankan lagi. Dengan hati-hati, Diana menyelinap ke ruang bawah tanah, tempat ia tahu ada beberapa barang tua yang disimpan oleh keluarganya. Di antara tumpukan debu dan barang-barang usang, dia menemukan sebuah buku tua yang terlihat sangat berbeda dari buku-buku lainnya. Kulitnya terbuat dari bahan yang aneh, dan tulisan di sampulnya tampak seperti simbol-simbol gaib. Saat membuka halaman-halaman buku itu, Diana terkejut. Ternyata, buku tersebut berisi ritual dan praktik pesugihan yang mengerikan. Ia membaca bagaimana keluarga-keluarga tertentu, termasuk keluarganya, melakukan pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Setiap halaman menggambarkan ritual yang rumit, di mana tumbal diperlukan untuk mempertahankan kekayaan. Dalam membaca, perasaan campur aduk menyelimuti Diana. Di satu sisi, ada rasa ketertarikan yang kuat untuk mengetahui lebih dalam, tetapi di sisi lain, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di benaknya. Mengapa keluargaku melakukan ini? Apa yang harus dibayar untuk mendapatkan semua ini? Diana teringat akan sosok teman-temannya yang tiba-tiba menghilang. Apakah mereka juga menjadi bagian dari ritual-ritual ini? Dengan pikiran yang semakin gelisah, dia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan konflik moral yang mendalam. Apakah bisa hidup normal setelah mengetahui semua ini? Malam itu, Diana tidur dengan pikiran yang penuh keraguan dan ketakutan. Ia tidak tahu bahwa pencariannya akan mengubah hidupnya selamanya. Suara-suara aneh dari kamar terkunci semakin jelas terdengar di telinganya, seolah memanggilnya untuk memahami kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Dengan rasa ingin tahu yang membara, Diana tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk membuka pintu tersebut dan mengungkap misteri yang tersembunyi di baliknya. Dia tidak hanya ingin tahu apa yang ada di dalam, tetapi juga ingin memahami apa artinya bagi dirinya dan keluarganya. Kehidupan Diana yang normal mulai terguncang, dan langkah pertamanya menuju kegelapan telah dimulai. Dia merasa seperti bagian dari sebuah permainan yang tidak dia pilih, tetapi tidak bisa dia hindari. Keputusan-keputusan yang akan diambilnya ke depan akan membawanya pada jalan yang tidak terduga, sebuah perjalanan yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Disinilah semuanya dimulai, di balik pintu terkunci yang menyimpan rahasia kelam keluarga Tong. Setelah malam yang penuh ketegangan, Diana terbangun dengan rasa cemas dan penasaran yang membara. Buku tua yang ditemukannya di ruang bawah tanah kini menjadi fokus utama pikirannya. Ia sudah tidak bisa lagi memikirkan kehidupan normalnya, keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang ritual pesugihan yang dilakukan keluarganya semakin kuat. Hari itu, Diana bertekad untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengingat kembali percakapan yang pernah didengarnya dari orang tua dan tetangganya. Banyak yang memperbincangkan keajaiban bisnis Tuan Tong dan bagaimana toko perhiasannya selalu ramai pembeli, bahkan di tengah krisis ekonomi. Namun, tak seorang pun pernah menjelaskan bagaimana keluarganya bisa mempertahankan kekayaan yang begitu besar. Diana memutuskan untuk mengunjungi ruang bawah tanah lagi, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia mencari petunjuk lebih lanjut tentang ritual yang terdapat dalam buku itu.
Saat menjelajahi sudut-sudut ruangan, ia menemukan beberapa barang aneh yang tampaknya telah lama ditinggalkan, lilin hitam, patung-patung kecil, dan berbagai sesaji yang terbuat dari bahan-bahan alami. Diana mulai menyusun potongan-potongan informasi yang ia miliki. Ia membaca kembali buku tua itu, yang menjelaskan secara rinci tentang ritual dan persembahan yang diperlukan untuk mendapatkan kekayaan. Setiap ritual membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk pengorbanan, tumbal yang harus disediakan agar makhluk gaib mau memberikan apa yang diminta. Di dalam hati, Diana merasakan konflik yang mendalam. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan. Namun, di sisi lain, rasa ingin tahunya semakin membara. Ia bertanya-tanya tentang bagaimana keluarganya bisa terjerat dalam praktik ini dan apa yang membuat mereka merasa bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kekayaan mereka. Diana mulai mencari tahu lebih lanjut tentang tumbal yang diperlukan dalam ritual tersebut. Dalam salah satu halaman buku, ia membaca bahwa tumbal tidak selalu berarti pengorbanan secara fisik. Terkadang, tumbal itu bisa berupa sesuatu yang sangat berharga bagi pelaku ritual, seperti kehilangan seseorang yang dicintai. Dengan setiap informasi yang ia gali, Diana merasakan beban moral yang semakin berat. Dia mulai mengingat teman-teman yang menghilang, dan bagaimana keluarganya seolah tidak peduli dengan semua itu. Apakah mereka benar-benar tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka? Atau, apakah mereka memilih untuk mengabaikannya demi kekayaan? Satu malam, Diana melihat ayahnya berbicara dengan seorang pria tua yang tampaknya merupakan dukun. Pria itu memiliki aura yang misterius dan menakutkan. Diana merasa bahwa pertemuan itu berkaitan dengan ritual yang ia baca. Ia bersembunyi di balik tirai, menyimak setiap kata yang mereka bicarakan. Tuan Tong tampak sangat serius, bahkan ketakutan saat mendengarkan nasihat si dukun. Bila kita ingin menjaga kekayaan ini, kita harus siap membayar harga, kata dukun itu dengan suara dalam. Tumbal harus dipilih dengan hati-hati. Tanpa itu, semua yang telah kita bangun akan hancur dalam sekejap. Kata-kata tersebut mengguncang hati Diana. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Dia tahu bahwa keluarganya terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk dipecahkan. Diana memutuskan bahwa ia tidak dapat lagi tinggal diam. Dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan praktik mengerikan ini sebelum terlambat. Keesokan harinya, Diana mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia bertekad untuk menemukan cara untuk membongkar ritual-ritual tersebut dan menghentikannya. Dia tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya, tetapi ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Keluarganya, dan mungkin banyak orang lain, terancam oleh kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Diana merasa seolah-olah ia sedang terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ada ujungnya. Setiap langkahnya membawa dia lebih dekat ke kegelapan, tetapi ia tidak bisa mundur. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia menyadari bahwa ia harus menghadapi kebenaran, meskipun itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Buku itu, ritual itu, dan semua yang tersembunyi di balik pintu terkunci kini menjadi beban yang tidak bisa ia lepaskan. Diana bertekad untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Diana tidak bisa lagi menunggu. Setelah menyaksikan pertemuan antara ayahnya dan dukun misterius itu, ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan. Kecemasan dan rasa ingin tahunya mendorongnya untuk merencanakan pertemuan dengan dukun tersebut. Ia ingin menggali lebih dalam tentang praktik pesugihan keluarganya dan mencari cara untuk menghentikannya. Dengan tekad yang kuat, Diana memutuskan untuk mengikuti dukun itu. Ia mencatat hari dan waktu di mana pria tua itu biasanya datang ke rumahnya. Dalam pikirannya, ia merasa seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus besar. Dia harus menyusup ke dalam dunia yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Diana bersembunyi di balik tanaman hias di halaman depan rumah saat dukun datang. Dengan langkah pelan, ia mengikuti pria itu ketika ia pergi ke sebuah gang sempit di dekat perumahan.
Gang itu gelap dan suram, dan Diana merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Namun, rasa takut itu tidak menghalanginya untuk melanjutkan. Dukun tersebut berhenti di sebuah rumah tua yang terlihat tidak berpenghuni. Dengan hati-hati, Diana mengintip dari balik dinding. Di dalam, dia melihat dukun berbicara dengan beberapa orang yang tampak serius. Suasana di ruangan itu sangat mencekam, dan Diana merasa ada sesuatu yang sangat salah. Akhirnya, dia memberanikan diri untuk masuk. Dia mengintip dari pintu yang sedikit terbuka dan menyaksikan ritual yang berlangsung. Dukun itu berdiri di depan altar yang dipenuhi dengan sesaji, buah-buahan, bunga, dan lilin yang menyala. Di tengah altar, terdapat patung kecil yang menyerupai makhluk gaib. Diana merasa terpesona sekaligus ngeri. Dia menyaksikan bagaimana dukun mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suara gemuruh terdengar dari dalam ruangan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang sedang dipanggil. Diana melihat bagaimana peserta ritual itu tampak dalam keadaan khusyuk, seolah terhipnotis oleh kata-kata dukun. Saat ritual berlangsung, Diana merasakan ketegangan yang meningkat. Ia mendengar dukun menyebutkan nama-nama orang yang hilang, termasuk beberapa teman sekelasnya. Kita membutuhkan tumbal baru, katanya, agar kekuatan ini tetap hidup. Siapa yang bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga? Kata-kata itu menghantam hati Diana. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah keluarganya sudah sampai pada titik di mana mereka rela mengorbankan orang lain demi kekayaan? Dalam kepanikan, Diana berusaha mencari cara untuk keluar dari ruangan itu tanpa menarik perhatian. Namun, kakinya terasa berat dan hatinya dipenuhi rasa bersalah melihat semua itu. Setelah ritual selesai, Diana memutuskan untuk mendekati dukun. Dalam keadaan bergetar, ia menunggu kesempatan untuk berbicara. Ketika dukun itu keluar dari ruangan, Diana dengan suara bergetar bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dukun itu menatapnya dengan mata tajam. Anak muda, kau harus pergi. Ini bukan tempat untukmu. Namun, Diana tidak mau mundur. Ia merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih banyak. Tapi, aku harus tahu. Apa yang keluargaku lakukan? Mengapa mereka terlibat dalam semua ini? Dukun itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kekayaan yang kau lihat tidak datang tanpa harga. Setiap ritual memerlukan pengorbanan. Jika keluargamu terus melanjutkan ini, mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Diana merasa terjebak dalam dilema moral. Tetapi, itu tidak benar. Mengapa mereka tidak berhenti? Dia berteriak, merasa frustrasi. Dukun itu menatapnya dengan serius. Ketika kekayaan menjadi tujuan utama, orang akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Kau harus berhati-hati, anak muda. Dengan pernyataan itu, dukun pergi, meninggalkan Diana dalam kebingungan. Dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bergetar. Ia tidak bisa percaya bahwa keluarganya telah terjerat dalam kegelapan ini. Ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan semua ini, tetapi bagaimana? Kembali ke rumah, pikiran Diana dipenuhi dengan gambar-gambar ritual yang ia saksikan. Ia merasakan beban moral yang semakin berat. Satu sisi dari dirinya ingin melindungi keluarganya, tetapi sisi lainnya berteriak untuk mengakhiri semua ini. Ia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Diana mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dia harus mencari cara untuk membongkar praktik-praktik mengerikan ini dan menyelamatkan keluarganya dari kegelapan. Dia merasa bahwa ini adalah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, dan ia harus memilih sisi yang benar, meskipun itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Dengan tekad baru, Diana bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang, bertekad untuk membuka mata keluarganya dan mengakhiri siklus pesugihan yang telah menghancurkan hidup mereka. Setelah pertemuannya dengan dukun, Diana merasakan ketegangan yang terus membara dalam dirinya. Ia tahu bahwa dirinya harus bertindak dan menghentikan praktik pesugihan yang mengerikan dalam keluarganya. Namun, semakin ia mencoba untuk mengubah keadaan, semakin gelap suasana di rumah mereka. Suara-suara aneh mulai mengganggu ketenangan malam,
dan perasaan tidak nyaman semakin menggelayuti setiap anggota keluarga. Hari-hari berlalu, dan Diana mulai memperhatikan perubahan yang mencolok dalam perilaku keluarganya. Tuan Tong, ayahnya, tampak lebih cemas dari sebelumnya. Ia sering terlihat berbicara sendiri, seolah mendengarkan suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Ibu Diana, yang biasanya ceria, kini lebih banyak diam, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Diana merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di dalam rumah mereka. Suatu malam, saat Diana terjaga karena suara berisik dari luar, ia memutuskan untuk menyelidiki. Ia melangkah keluar dari kamarnya dan berjalan menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat ayahnya berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan ekspresi ketakutan. "Ayah, ada apa?" tanya Diana, mencoba menenangkan pria yang biasanya kuat itu. Tuan Tong berbalik dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Mereka datang," jawabnya pelan, "mereka datang untuk menagih." Diana merasa ketakutan menyergap. Apa yang dimaksud ayahnya? Siapa yang datang? Malam itu, Diana tidak bisa tidur. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dan tangisan, yang berasal dari arah kamar terkunci. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk mendekati pintu. Ia merasakan hawa dingin dan ketakutan yang mendalam mengelilinginya. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Di depan pintu, Diana bisa mendengar suara samar-samar. "Kau harus membayar," suara itu terdengar jelas. "Kau tidak bisa melarikan diri dari pilihanmu." Diana merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah ini akibat dari ritual-ritual yang dilakukan keluarganya? Keesokan harinya, Diana memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia ingin tahu apakah ibunya juga merasakan hal yang sama. Setelah mengumpulkan keberanian, ia mendekati ibunya di dapur. "Bu, apakah kau merasa ada yang aneh di rumah ini?" tanya Diana, mencoba membuka percakapan. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Diana, kita tidak bisa membicarakan ini," jawabnya. "Kita harus tetap tenang. Semua ini demi menjaga kekayaan kita." Kata-kata itu menghantam hati Diana. Ia merasa seperti terjebak dalam jebakan yang tidak bisa ia hindari. Diana bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Ia kembali ke buku tua yang ia temukan dan membaca lebih dalam tentang ritual dan konsekuensi yang dihadapi jika keluarga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ia menemukan bahwa kegagalan untuk memberikan tumbal akan mengakibatkan teror yang lebih besar dari makhluk gaib yang terlibat dalam ritual tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Diana melihat bayangan-bayangan melintas di sudut matanya dan mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat ia sedang tidur, ia terbangun oleh suara jeritan yang memilukan. Ia berlari menuju sumber suara dan menemukan ayahnya terjatuh di lantai, menggenggam kepalanya seolah-olah sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa. "Ayah, apa yang terjadi?" Diana berteriak panik. Tuan Tong hanya bisa berbisik, "Mereka datang untuk mengambilku." Dalam keadaan terguncang, Diana merasa sempurna bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Apapun yang terjadi, ia tahu bahwa ia harus melindungi keluarganya. Diana mulai merencanakan untuk menghadapi situasi ini dengan cara yang berbeda. Ia perlu menemukan cara untuk menghentikan teror ini dan menyelamatkan keluarganya dari cengkeraman kegelapan. Dia memutuskan untuk kembali menemui dukun, berharap bisa mendapatkan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan untuk menghentikan semua ini. Dengan hati yang berdebar, Diana mencari informasi tentang tempat tinggal dukun itu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tetapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Keluarganya sudah terlalu jauh terperangkap dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Saat Diana tiba di tempat dukun, ia merasakan aura yang menakutkan. Dukun itu menatapnya dengan serius. "Kau datang untuk meminta bantuan?" tanyanya, seolah sudah menunggu kedatangan Diana. Dengan suara bergetar, Diana menjelaskan semua yang telah terjadi di rumahnya. Dukun itu mengangguk, mengerti situasi yang dihadapi Diana. "Keluargamu telah memanggil kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan.
Untuk menghentikan teror ini, kau harus memutuskan untuk melepaskan semua yang telah mereka lakukan. Mengorbankan sesuatu yang sangat berharga mungkin bisa menyelamatkan mereka. Kata-kata dukun itu membuat Diana terpaku. Apa yang bisa dia korbankan? Dia tidak ingin kehilangan siapapun, tetapi jika itu satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini, dia harus berpikir matang-matang. Diana merasakan beban berat di pundaknya. Dia tahu bahwa keputusan yang harus diambil sangat sulit dan penuh risiko. Kembali ke rumah, Diana merasa putus asa. Ia melihat keluarganya yang hancur dan terjebak dalam ketakutan. Dalam keheningan malam, suara-suara aneh kembali terdengar, dan Diana tahu bahwa waktu semakin menipis. Apakah ia berani mengambil risiko untuk menyelamatkan keluarganya, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga? Dalam hati, dia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasib mereka semua. Dengan tekad yang baru, Diana bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, tetapi ia tidak bisa mundur. Keluarganya sangat bergantung padanya, dan dia harus menemukan cara untuk mengakhiri teror yang mengintai mereka. Malam itu, suasana di rumah keluarga Tong semakin mencekam. Diana merasa terjebak dalam kegelapan yang meliputi keluarganya. Setiap detik berlalu terasa seperti tekanan yang semakin berat. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan ketegangan di udara bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga. Diana tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan yang sulit. Setelah pertemuannya dengan dukun, Diana merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang mengganggu keluarganya adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Namun, pertanyaan yang terus menghantuinya adalah, apa yang bisa dia korbankan? Dalam pikirannya, hanya ada satu hal yang bisa ia tawarkan, kekayaan yang telah membawa keluarganya ke dalam kegelapan. Diana memutuskan untuk melakukan ritual yang tertulis dalam buku tua itu, berharap bisa memanggil kekuatan yang bisa menghentikan teror. Ia mulai mempersiapkan semua sesaji yang diperlukan. Dalam hati, ia merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Apakah ritual ini akan berhasil? Atau justru akan membawa bencana lebih besar? Saat malam tiba, Diana mengatur altar kecil di ruang bawah tanah. Ia menyalakan lilin hitam dan menata buah-buahan serta bunga-bunga yang ia kumpulkan. Dengan hati berdegup kencang, ia mulai mengucapkan mantra yang ia hafal dari buku itu. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ketika ritual berlangsung, suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Diana merasa seolah-olah ada makhluk gaib yang mulai mendekatinya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan-bayangan melintas di dinding, seolah menggambarkan kenangan-kenangan kelam keluarganya. Semua yang pernah hilang, semua yang pernah dibayar dengan darah dan air mata, kini kembali menghantuinya. Tiba-tiba, suara jeritan menggema di ruang bawah tanah. Diana terkejut dan berusaha untuk tetap tenang. "Siapa yang kau inginkan?" teriaknya, mencoba berkomunikasi dengan makhluk gaib yang mungkin hadir. Suara itu menjawab, "Kami datang untuk menagih. Harga untuk kekayaan harus dibayar." Diana merasa tercekik oleh ketakutan. Ia tahu bahwa keluarga Tong harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam momen kegelapan itu, ia teringat pada ayah dan ibunya yang kini terperangkap dalam ketakutan. Apakah mereka akan terus menderita karena kesalahan yang telah dilakukan? Dengan air mata mengalir, Diana memutuskan untuk mengorbankan keseluruhannya. "Aku bersedia melepaskan semua kekayaan ini," teriaknya. "Ambil semua yang telah kami miliki, tetapi jangan lukai keluargaku." Dalam pengorbanan itu, ia merasakan beban yang selama ini menggerogoti jiwanya mulai menghilang, tetapi ia juga tahu bahwa harga yang harus dibayar bisa sangat tinggi. Di luar, guntur menggelegar, dan kilatan petir menerangi langit. Suasana semakin mencekam. Diana merasa dunia di sekelilingnya bergetar. Dalam sekejap, bayangan-bayangan menyerang altar, mencapai tangan Diana seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan.
Dia berjuang melawan, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat tarikan itu. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, Diana berteriak, "Aku melepaskan semuanya." Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika kesadaran kembali, Diana mendapati dirinya terbaring di ruang bawah tanah. Lilin-lilin telah padam, dan semua sesaji hilang tanpa jejak. Ketika ia bangkit, suara-suara yang mengganggu telah reda. Namun, saat ia kembali ke rumah, ia menemukan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Ayah dan ibunya terkulai lemas di lantai, terjatuh tanpa nyawa. Keluarga yang pernah begitu kuat kini hancur dalam sekejap. Diana merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Dengan air mata mengalir, Diana berlari menuju mereka, mengguncang tubuh mereka. "Ayah, ibu, bangunlah." Namun, tidak ada jawaban. Semua pengorbanan yang ia lakukan, semua usaha untuk menyelamatkan keluarganya, berakhir dengan tragedi yang memilukan. Dalam kepedihan yang mendalam, Diana menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Keluarga Tong telah terjebak dalam kegelapan karena keserakahan dan ketidakpedulian mereka. Diana merasa hancur, terjebak dalam penyesalan yang tak terhingga. Ia tahu bahwa meskipun ia telah berusaha, semuanya sudah terlambat. Akhir cerita ini menggambarkan betapa berbahayanya pencarian kekayaan yang tidak memperhatikan moral dan konsekuensi. Diana kini tinggal sendirian di rumah megah yang dulunya penuh kebahagiaan, tetapi kini hanya menyisakan kenangan kelam. Dalam kesedihan dan penyesalan, ia bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan ini mengambil alih hidupnya lagi. Kisah berakhir dengan Diana berdiri di depan pintu terkunci. Mengingat setiap detik yang telah berlalu, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keluarga Tong mungkin telah hancur, tetapi pelajaran yang ia dapatkan akan selalu ada. Dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, ia berjanji untuk menjaga jarak dari segala bentuk pesugihan dan kegelapan, meskipun bayang-bayang masa lalu akan selalu menghantuinya.